mengatakan, Syekh, saya lebih tahu keadaan saya. Bagaimana saya sudah bersumpah atas sama Allah kalau saya orang miskin, Anda bersumpah saya orang kaya. Saya ini orang miskin. Mana buktinya kalau saya ini orang kaya? Kata Syekhnya, kau mau saya buktikan? Dia bilang iya. Baik, kata Syekhnya, kau mau saya hitung kekayaan kamu? Orang itu makin penasaran. Dia bilang tentu saja. Termasuk kata Ali radhiyallahu anhu, bagi orang yang Allah telah bukakan pintu rezekinya, harusnya dia memahami. Dari rezeki yang bertambah itu, dia memperindah. Ya. Jadi suami mereka pengangguran di Indonesia, istrinya keluar kerja jadi dari desanya, dari kampungnya ke ibu kota atau kota-kota besar di Indonesia ataupun keluar negeri hanya untuk mencari nafkah. Karena dia patuh pada suaminya, dia juga tidak mau kehilangan suaminya, maka dia bekerja. Suaminya justru yang ngurus rumah dan segala macam. Ini berbalik ini, ya. Dan itu atas perintah suaminya. Nah, ini tidak boleh. Secara hukum agama dia berdosa. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Ustadz, tapi gini Ustadz, ini kan banyak sekali nih Ustadz, kasus-kasus itu apalagi melibatkan public figure ya. Dia itu banyak bercerai karena katanya nafkah dari suaminya kurang Ustadz. Itu gimana Ustadz? Dan poin penting juga, seorang suami punya kewajiban memberikan nafkah itu harian, bukan bulanan. Ya, jadi kalau misalnya dia memberikan 1 bulan dari awal bulan untuk 1 bulan ke depan, itu satu kebaikan yang luar biasa. Nah, tapi gini Ustadz, kalau misalkan dalam sebuah rumah tangga Ustadz, boleh nggak sih Ustadz, si istri ini membebaskan si suami dari kewajiban untuk nafkah Ustadz? Ini anak perempuan saya dulu, tinggal di rumah saya, makan dari hasil kerja saya, berobat dari hasil ya keringat saya lindungi, saya didik sekarang. Sekarang saya akan pindahkan kamu. Kamu siapa? Diskusi, dialog seputar keluarga Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program diskusi, dialog seputar keluarga Islami. Masya Allah. Kemarin kita sudah membahas surat An-Nisa ayat 19 yang isinya adalah tentang menggauli istri dengan cara yang ma'ruf. Oh, itu udah nonton videonya ya? Udah, Masya Allah. Nah, karena kemarin kita sudah membahas masalah menggauli istri dengan cara yang ma'ruf, sekarang kita akan lanjut untuk membahas masalah nafkah nih, Ahi. Oh, Masya Allah. Berarti kemarin itu termasuk di kewajiban suami ya? Terakhir betul, kita ya? Betul. Nah, kalau misalkan bicara tentang nafkah nih, apa sih menurut antum nafkah tuh? Nafkah itu mungkin kasih uang ya? Kasih uang atau nafkah batin. Wah. Mungkin 2 itu ya. Wah nih, kita akan membahas ini bersama dengan narasumber sekaligus guru kita nih, yang sudah ada bersama kita Ustadz Khalid Basalamah. Gimana Ustadz kabar antum Ustadz? Alhamdulillah. Ustadz nih tadi kita sempat membahas Ustadz, kalau menurut versinya Ahrama itu nafkah itu memberi uang dan nafkah batin Ustadz. Sebenarnya dalam Islam itu nafkah itu definisinya seperti apa sih Ustadz? Baik, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini sebenarnya episode lanjutan dari kewajiban seorang suami ya. Jadi yang lalu kita sempat membahas poin pertama yaitu surah An-Nisa ayat 19 wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan gaulilah mereka dengan cara yang paling ma'ruf. Ma'ruf ini kalau orang Arab membahasakannya maksudnya yang paling baik, paling sempurna, paling santun. Intinya terbaik lah. Dan itu Abdullah bin Abbas merincikan sampai pada gaulilah mereka secara biologis dengan baik dan santun. Tapi ini semua masuk, sudah pernah kita singgung masalah itu, tatapan mata yang syahdu, ucapan yang santun, jamaan tangan yang ramah, kemudian intinya semua baik-baik saja, gitu. Tidak dengan emosional, tidak dengan kasar dan seterusnya. Nah, kalau kewajiban suami yang kedua yang akan kita bahas kali ini itu adalah nafkah. Kalau nafkah dalam syariat itu lebih kepada materi, lebih kepada materi. Jadi sebenarnya tidak dibahasakan kalau biologis itu nafkah, tapi dia lebih kepada materi. Laki-laki yang bijak, suami yang bijak, dia mengetahui yang pertama itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah At-Talaq surah nomor 65 ayat 7. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Terjemahannya itu, harusnya kata Allah SWT, orang yang telah diwajibkan untuk memberikan nafkah dan punya kemampuan mengeluarkan nafkah itu. Ya. Dan siapapun menurut kemampuannya, dan siapapun yang tidak memiliki kemampuan, maksudnya tidak bisa memenuhi semua kebutuhan, tetap dia harus menafkahi istrinya semampunya. Allah tidak akan membebankan seseorang di atas kemampuannya, dan Allah akan menjadikan segala sesuatu yang sulit itu menjadi mudah. Maksudnya, bagi orang yang coba berusaha menjalankan kewajibannya, Allah akan mudahkan. Contoh misalnya, kewajiban sholat. Kalau orang itu sudah niat, tulus dari hatinya dia ingin sholat, Allah akan mudahkan dia sholat.
Nah, begitu juga dengan zakat, begitu juga dengan haji dan umroh, begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Penutupan ayat ini menjelaskan tentang masalah kalaupun ada orang yang tidak punya kemampuan, kecuali misalnya dia hanya bisa memberi istrinya makan sehari sekali aja, maka itu sudah dianggap batas kemampuan dia tidak punya kemampuan lebih dari, maka tetap dia berikan. Dan setelah itu kalau dia niat tulus, Allah SWT akan bukakan pintu-pintu rezeki untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Ini dalam Al-Quran. Kemudian juga dalam surah Al-Baqarah ayat 233 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi seorang suami berikut ayah, mereka punya kewajiban untuk menafkahi para ibu. Jadi pada saat jadi istri dan pada saat jadi ibu, menurut kemampuan dia. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menitik beratkan 3 ayat setelah itu, Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 236, yang Allah memastikan kalau orang memberikan nafkah itu sesuai dengan kemampuan dia. Wa 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu. Orang yang punya kemampuan, dia berikan sesuai dengan kemampuan dia. Makin Allah bukain rezeki, makin dia royal sama istrinya, sama anaknya. Dia berikan sesuai dengan kemampuan dia. Dan bagi orang yang tidak mampu, juga memberikan sesuai dengan kemampuan dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini fokuskan ke masalah materi. Nah, begitu juga dengan sabda Nabi SAW dalam banyak hadis yang sahih, di antaranya hadis riwayat Abu Daud, wa antut'imuha idza ta'imta wa taksuha idza iktasait. Engkau memberikan makan, ini masalah nafkah. Engkau memberikan makan pada istri apa yang kamu makan, dan engkau memberikan pakaian apa yang kau kenakan. Maksudnya setara juga dengan apa yang kamu makan dan apa yang kamu kenakan. Berarti di sini memang ya kita lihat masalah nafkah itu berkisar di masalah materi dan kebutuhan. Dan masalah mampu ini setiap orang berbeda-beda, Ustaz ya. Setiap suami itu kadar kemampuannya ini takarannya berbeda ya. Tentu saja. Makanya tadi Al-Baqarah 236 itu menitik beratkan itu. Wa 'alal musi'i qadaru. Musi itu maksudnya orang yang luas sekali rezekinya. Maksudnya dia betul-betul kaya raya, maka dia keluarkan nafkah dengan kemampuannya. Jadi dalam Islam juga tidak boleh orang kaya raya tapi dia malah perhitungan sama istri sama anaknya. Jadi dia berikan. Dia memang dia bekerja, dia memiliki pendapatan untuk kebutuhan dia, untuk kebutuhan istri dan anaknya, dan untuk kebutuhan dia bersedekah dan kegiatan sosial di luar sana atau bantu kerabatnya. Terus dikatakan wa 'alal muqtiri qadaru, dan orang yang tidak mampu juga tetap harus sesuai dengan kemampuannya. Makna ayat ini berarti tidak ada alasan bagi seorang suami untuk tidak menafkahi istrinya. Kecuali memang dia punya udzur syar'i, kayak misalnya dia sakit, stroke, hilang akal, gila, nah itu mungkin. Tetapi kalau dia masih punya kekuatan fisik, punya kemampuan, dia tidak boleh untuk tidak memberikan nafkah. Dan kebanyakan orang itu selalu berkeluh kesah karena dia pikir, oh saya kan belum diterima di kantor ini bekerja, di kantor itu bekerja. Selalu patokannya hanya terikat dengan kantor. Seakan-akan tidak mungkin dia punya income kecuali dari kantor saja. Ini keliru. Karena pernah ada seseorang yang menganggap dirinya miskin di kota Jeddah, datang kepada seorang syekh dan mengatakan begini, syekh saya ini orang miskin. Syekhnya kebetulan lagi pengajian, lagi ramai jemaahnya. Orang ini berharap agar syekhnya menyampaikan kepada jemaah, ayo tolong bantu orang ini. Dia mengatakan, syekh, dia berhentikan pengajian. Terus syekhnya mengatakan, ada apa? Karena pengajian diberhentikan. Dia bilang, saya orang miskin. Tolong bantu saya dan sampaikan ke jemaah Anda untuk membantu saya. Terus syekhnya mengatakan, kamu orang kaya. Seorang itu mengatakan, saya orang miskin, syekh. Kata syekhnya, kamu orang kaya. Orang itu karena dia heran, maka dia mengatakan, demi Allah saya orang miskin. Karena dia pikir dia lebih tahu tentang dirinya. Maka syekhnya mengatakan, demi Allah kau orang kaya. Di pengajian itu. Maka orang ini penasaran. Maka dia mengatakan, syekh, saya lebih tahu keadaan saya. Bagaimana saya sudah bersumpah atas sama Allah kalau saya orang miskin, Anda bersumpah saya orang kaya. Saya ini orang miskin. Mana buktinya kalau saya ini orang kaya? Kata syekhnya, kau mau saya buktikan? Dia bilang, iya. Baik, kata syekhnya, kau mau saya hitung kekayaan kamu? Orang itu makin penasaran. Dia bilang, tentu saja. Kata syekhnya, saya ingin tanya, berapa jari-jari tangan kamu? Dia mengatakan 10. Kata syekhnya, mau gak? 1 jari kamu, tangan, saya potong, saya bayar dengan 1 juta real. Itu kan 4,5 miliar kan. Orang itu spontan mengatakan, tentu saya tidak mau. Kata syekhnya, kau punya 10 juta real. Baik, kalau 1 mata kamu saya congkel, saya bayar 1 juta real. Saya gak mau. Oke, kamu punya 2 juta real. Kuping, kaki, semua dihitung sama syekhnya. Syekhnya, kamu orang kaya raya. Tugas kamu sekarang tinggal keluar, berusaha untuk mencari kebutuhan kamu harian. Perangkat kamu sudah ada. Jadi kamu ini orang kaya raya.
Nah, dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran banyaknya orang yang tidak faham. Sebenarnya dia tinggal ikhtiar saja. Dan ada hadis Bukhari yang sangat menarik. Kata Nabi SAW, kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, sebagaimana burung bertawakal, dia keluar, kalau kalian betul-betul begini hadisnya, kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, sebenar-benar tawakalnya, maksudnya ikhtiar dan mengembalikan hasilnya kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah berikan rezeki seekor burung yang keluar di pagi hari, dalam kondisi lapar, pulang sore hari sudah kenyang. Jadi sebenarnya tidak ada urusannya masalah rezeki itu sebenarnya dengan titel, ya kan, titel akademik, apa misalnya dia punya pengalaman atau apa. Intinya dia mau nggak bekerja, Allah Subhanahu Wa Taala akan menilai itu. Karena rezeki sudah dijamin Ustaz ya. Ya. Ustaz, tapi gini Ustaz, ini kan banyak sekali nih Ustaz, kasus-kasus itu apalagi melibatkan public figure ya. Dia itu banyak bercerai karena katanya nafkah dari suaminya kurang Ustaz. Itu gimana Ustaz? Ya, jadi nafkah itu kita perlu batasi dulu. Berkisar di 5 hal. Di makanan, di minuman, di pakaian, di tempat tinggal, dan transportasi. Semampunya. Kalau makanan dan minuman, serta pakaian itu masuk dalam sebuah hadis. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, bahwa saja para wanita memiliki hak dari kalian, untuk para istri memiliki hak dari kalian, itu kalian memberikan makan, minum, dan juga pakaian, semampu kalian. Kemudian, kalau masalah tempat tinggal, itu yang Allah sebutkan dalam surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 6-nya, seingat saya, wa askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Tempat tinggalkan mereka para istri di tempat tinggal yang kalian tempat tinggal di semampu kalian. Ada perintah di situ. Sementara kendaraan sendiri adalah bagaimana Nabi SAW mencontohkan, beliau menyiapkan untuk para ummahatil mukminin, istri beliau itu transportasi di masa itu kan unta. Ya, itu banyak hadis yang menjelaskan kalau ummahatil mukminin itu punya transportasi. Dan itu juga terjadi kepada para sahabat memberikan transportasi buat istri mereka. Di masa sekarang juga tidak asing, kita juga mungkin punya transportasi untuk mengantar mereka selama kita punya kemampuan. Jadi kita batasi di situ. Nah, suami yang bijak, dia duduk. Dimulai dari makanan, minuman, sama pakaian misalnya. Dia duduk kira-kira kebutuhan 1 bulan berapa sih. Ya. Perincikan semua, tulis. Kalau saya pribadi gitu, saya tulis misalnya. Oke, sabun, sampo, odol, apa saja, minyak goreng, semua dirincikan. Nah, misal ini contoh, angka ini contoh, bukan sebagai pegangan. Kalau misalnya keluarlah angka 5 juta rupiah atau 10 juta rupiah. Oh ternyata ini kebutuhan rumah. Dan makanan, minuman, pakaian. Contohnya, kita belum bicara transportasi sama rumah ya. Misalnya ini makanan, minuman yang rutin setiap hari lah. Karena kalau transportasi belum mampu dia masih bisa pakai kendaraan umum. Kalau rumah dia belum mampu beli, dia bisa kontrak atau kos-kosan dulu. Tapi makanan, minuman, pakaian ini nggak bisa, nggak mungkin minta orang lain atau pinjam punya orang lain kan gitu. Selama mereka punya kemampuan. Oleh karena itu dia paling bijak kalau menghitung tadi seperti itu. Keluarlah misalnya angka 5 sampai 10 juta per bulan. Maka di sini sang suami udah tahu, oh saya harus cari kerjaan atau pendapatan 1 bulan besarnya begitu. Nah kalau kita ambil angka 9 atau 10 juta. Kalau kita supaya mudah dihitung misalnya anggaplah 9 juta. Ya kebutuhan rumah misalnya ini 9 juta. Angka ini cuma sebagai contoh. Berarti dibagi 30 hari. Berarti per 10 harinya kan 3 juta. Ya, 3 juta. Dibagi lagi. Karena kalau 3 juta kali 3. Ya kan. Berarti 9 juta. 1 bulan 9 juta. Berarti per 10 hari 3 juta. 3 juta dibagi lagi 10 harinya. Berarti 300.000 per hari. Nah, di sini dia bisa tahu, oh saya harus cari income 300.000 per hari, 3 juta per pekan, per 10 hari, dan 9 juta per bulan. Nah, contohnya. Itu contoh saja. Nah, di sini nanti sang suami jadi tahu, oh ternyata saya harus punya income sekian. Jadi dia lepas dari hisab hari kiamat, gitu kan. Dan dia di sini menghitung yang standar sekali. Maksudnya yang paling standar, yang kebutuhan standar sekali. Dia ini tidak bicara masalah lebih daripada itu, kayak misalnya uang jalan-jalan, uang untuk membantu keluarga istri, itu tidak masuk di sini. Ini yang kewajiban dia di rumah. Yang dasar ya. Yang dasar yang istrinya bisa makan. Dan ada orang Masya Allah gaji 2-3 juta per bulan cukup. Karena dia sudah duduk sama istrinya dan memang membahas itu secara rinci. Dan mereka sama-sama. Ya. Karena ini sesuai dengan kadar kemampuan. Kalau misalnya tadi saya bilang ada suami cuma mampu membeli contoh makan 1 bungkus nasi uduk 1 hari. 5.000, 10.000 rupiah. Dia seorang buruh kasar, dia tidak punya pendapatan kecuali 10.000. Mungkin dia beli minuman air buat dia misalnya 1.000, 2.000 rupiah, sisanya 8.000 pakai makan misalnya. Dia hanya bisa beli 1 bungkus nasi uduk dengan tempe sama sedikit apa yang lainnya sambal atau apa gitu. Cuma itu saja. Kemudian dia makan 1 bungkus berdua sama istrinya. Itu kemampuan dia. Asal dia jujur, Allah SWT tidak akan hisab dia. Ya.
Jadi dia bisa seperti itu cara pembagian nafkahnya. Jadi dia rincikan, itu jauh lebih baik. Dan poin penting juga, seorang suami punya kewajiban memberikan nafkah itu harian, bukan bulanan. Ya, jadi kalau misalnya dia memberikan 1 bulan dari awal bulan untuk 1 bulan ke depan, itu satu kebaikan yang luar biasa. Karena kalau sang suami meninggal di pertengahan bulan, misalnya tanggal 1 Januari sampai 31 Januari. Dia udah kasih nih 1 Januari, dia udah kasih, terima gaji, dia kasih istrinya, kebutuhan misalnya 5 juta, 6 juta per bulan, dikasih uang. Ternyata di pertengahan bulan Januari suami meninggal. Berarti kan ada 2 pekan ke depan, yang bukan kewajiban dia sudah kasih. Karena sebenarnya harusnya per hari. Tapi memang sekarang karena kita umumnya di masa kita ini adalah penerimaan gaji bulanan, maka kita memberikan 1 bulan ke depan. Nah ini juga perlu difahami oleh para muslimah. Ini sebuah poin kebaikan dari sang suami kalau sudah memberikan 1 bulan ke depan. Nah kalau nafkah dasar yang sudah dikasih, selebihnya itu tambahan sunnah saja. Kayak tambahan misalnya beli handphone, kemudian bantu keluarga, jalan-jalan, makan di luar rumah, di luar daripada makanan yang sudah kita sepakati misalnya. Nah itu tambahan. Itu kalau dilakukan maka sangat baik tentunya bagi para suami. Itu akan nilai pahala sendiri. Karena dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW, dinar yang kau infakkan untuk fakir miskin, untuk pembebasan budak, untuk jihad di jalan Allah, dan yang kau keluarkan untuk keluargamu jauh lebih besar pahalanya. Maksudnya ini menjadi motivasi sendiri kalau kita memberikan kepada mereka, menggembirakan dan memenuhi kebutuhan istri, anak, itu adalah hal yang sangat baik. Mendahulukan keluarga Ustaz ya? Ya. Untuk hal sedekah itu tadi. Ya, tentu saja. Anda baru tahu loh tadi asannya memang kalau kasih nafkah itu per hari. Oh, Karena biasanya per bulan soalnya. bukan per tahun ya? Jadi bukan ahsannya, dasar hukumnya begitu. Dasar hukumnya. Kalau ahsan antum bilang berarti yang lebih baiknya. Baik, ya. Nah tapi tadi justru satu kebaikan atau perbuatan yang hasan yang baik kalau seorang suami kasih 1 bulan ke depan, sehingga kan dia aman. Sebab dia kalau meninggal di pertengahan bulan pun misalnya, maka seperti dia punya saldo kebaikan 2 pekan ke depan, karena itu bukan kewajiban lagi. Kewajiban seseorang memberikan nafkah untuk istri dan anak-anaknya itu semasa dia hidup. Kalau dia meninggal kan sudah gugur. Nah. Ustaz, gini Ustaz, kalau misalkan kita udah coba kasih nafkah nih, terus karena mungkin ada keterbatasan kita buat cari nafkah sehingga kurang terus, istri nggak ridho Ustaz, itu gimana Ustaz? Itu kurangnya kenapa? Kalau misalnya tadi, ini stepnya ya, kalau kita sudah penuhi step tadi, sudah duduk sama istri, duduk ngobrol sama-sama, lalu kita bilang, ini ya pengeluaran bulanan kalau menurut catatan ini, itu 5 juta misalnya 1 bulan. Contoh saja, angka ini tadi baru katakan kan 9 juta, ini cuma angka saja. Misal 5 juta 1 bulan. Dan kita sudah tahu nih, oke, saya akan start ya mencari ini. Mulai sekarang, misalnya dari hari pertama. Karena kewajiban nafkah itu mulai selesai akad nikah. Nah mulai hari itu, dia sudah mulai punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Karena pada saat akad nikah, wali perempuan mengatakan saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya Fulana binti Fulan dengan mas kawin ini. Seakan-akan sang ayah mengatakan begini. Ini anak perempuan saya dulu, tinggal di rumah saya, makan dari hasil kerja saya, berobat dari hasil keringat saya lindungi, saya didik sekarang saya akan pindahkan kamu siapa? Kalau si laki-laki mengatakan saya terima nikahnya, berarti silakan pindah ke rumah saya akan tanggung semuanya. Berarti kan memang ini betul-betul kita harus tahu pertanggungjawaban itu ada gitu. Dan mungkin pertanyaan Aris yang tadi Ustaz ya, masalah tadi si istri itu komplain masalah nafkah Ustaz. Ini mungkin balik lagi ke pembahasan yang awal Ustaz ya, masalah si istri ini sebelum jadi istri, si perempuan ini harus melihat kondisi suaminya Ustaz ya. Karena nanti ketika menikah itu seorang istri itu udah tahu bahwa kesanggupan suaminya menafkahi perharinya sekian gitu. Ya, jadi maksudnya untuk menghindari konflik tadi Ustaz, setelah menikah, betul begitu Ustaz? Betul. Sebenarnya sih kalau orang tulus ya dalam rumah tangga, sang suami ini menikah karena sunnah Nabi SAW, perintah Allah dan Rasulnya, dan si istri juga begitu, harusnya tidak ada konflik. Harusnya tidak ada konflik karena mereka akan saling faham, bekerja sama menjadi satu tim yang sangat baik. Pada saat memang awal memulai mencari rezeki, pendapatannya hanya bisa per hari sekian, ya sama-sama dinikmatin. Tapi misal 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, keadaan ekonomi membaik, maka kemudian sama-sama lagi ditingkatkan, gitu. Karena termasuk kata Ali radhiyallahu anhu, bagi orang yang Allah telah bukakan pintu rezekinya, harusnya dia memahami. Dari rezeki yang bertambah itu, dia memperindah silaturahim keluarganya, dimulai dari orang tuanya, istrinya, anaknya, dia malah lebih baik sama mereka. Kemudian juga peduli terhadap fakir miskin, anak orang-orang ibnu sabil terputus jalan, para mujahidin jalan Allah. Kemudian pokoknya dia kegiatan sosial. Nah, kemudian Ali mengatakan juga, dan dia harus tahu dan sabar, di harta itu akan ada ujiannya.
Kayak misalnya ditipu orang, dia bisnis bangkrut, itu akan ada. Karena dengan itu semua, dia malah meningkatkan level pemberiannya kepada orang-orang yang wajib dia berikan, atau dia berbagi pada orang lain. Dan dia bersabar dengan ujian, dia akan mendapatkan kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Masya Allah. Dan rezeki yang kita terima itu ada hak orang lain, Ustaz ya? Ya, itu perlu difahami. Jadi, kalaupun kita diberikan oleh Allah SWT, pastikan di situ juga ada hak orang lain. Nah, dengan kita memahami itu, akhirnya kita tidak tamak, tidak mau rakus menghabiskan sendiri, dan akhirnya jiwa sosial dan kedermawanan akan muncul berbagi dengan orang lain. Dan justru dengan itu kata kuncinya akan ditambah oleh Allah. Masya Allah. Ustaz, tapi gini Ustaz, biasanya kan orang-orang tuh sebelum nikah tuh ada aja Ustaz, perempuan-perempuan minta duluan tuh sebelum nikah, oh nanti saya kalau misalkan nikah sama kamu, saya maunya nafkahnya sekian ya setiap bulan, 10 juta, 20 juta Kasih gitu. syarat maksudnya. Iya, kasih syarat Ustaz. Dan kadang-kadang tuh ada aja laki-laki yang yaudah oke, gitu saya terima akadnya nih. Tapi pas ketika sudah menikah nggak terjadi Ustaz, akadnya berubah. Itu gimana Ustaz hukumnya Ustaz? Dalam hadis Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim. Setiap muslim harus sesuai dengan syaratnya. Jadi kalau kita sudah sepakat nih, baik laki-laki sama laki-laki dalam transaksi jual beli atau bisnis, atau si laki-laki sama istrinya atau calon istrinya, ya. Kemudian dia mengiyakan, maka syarat itu. Syarat. Makanya sosok yang bijaksana dan dewasa serta hati jadi penuh dengan keimanan, dia jujur. Oh saya nggak mampu, saya nggak bisa. Bukan hanya sekedar karena ingin menikahi wanita ini kemudian dia mengatakan oh ya nanti. Enggak. Dia harus bilang, memang saya nggak punya kemampuan. Income saya pada saat ini sekian. Kalau nanti misalnya Allah Subhanahu Wa Taala membukakan saya pintu rezeki, saya akan naikkan lagi. Nah seperti itu dari awal kesepakatan. Itu poin dulu. Tapi poin yang lain, seorang laki-laki juga harus lebih jeli melihat. Kalau ada sudah wanita seperti ini permintaannya, ini belum menikah aja sudah tuntutannya besar, ya kan? Ya sebaiknya jangan melangkah. Karena nanti akan ada beban-beban gitu kan, yang akan beban-beban yang sebenarnya mungkin tuh di atas kapasitas dia. Betul. Beda kasusnya kalau misalnya seseorang itu mampu. Ini kita pisahin beda kasus ya. Seorang wanita ini memang dasarnya hidup dari keluarga kaya dari awal. Ayahnya memberikan dia 10 juta tiap bulan misalnya. Sekarang dia mau nikah sama laki-laki ini juga memang orang punya kemampuan. Dan perempuan ini dia merasa setelah dia hitung karena sudah terbiasa sekian belas tahun hidup sama orang tuanya memang begitu pemenuhan kebutuhannya. Maka dia memberikan syarat tapi dengan cara yang santun dia mengatakan misalnya saya biasa dikasih oleh ayah saya sekian. Atau ayahnya mengatakan saya biasa memberikan anak saya bulanan sekian. Saya berharap nanti pada saat pindah ke rumah kamu jangan dikurangin gitu kan. Kalau dilebihkan tidak ada masalah. Dan si laki-laki ini punya kemampuan dan dia tahu dia bisa. Dia mengatakan baik saya siap. Oke itu bagus, itu idealnya kan. Tapi jangan sampai nanti ada seorang laki-laki kasus yang tadi sebelumnya. Dia nggak punya kemampuan, tapi karena dia suka, karena kecantikan perempuan ini atau karena kedudukannya, lalu dia mengatakan, oke, saya akan kasih. Padahal dia bohong misalnya, dia nggak bisa. Nah ini kasus yang berbeda nih. Nah kalau kasus pertama, dia hanya berbohong si laki-laki ini. Yang penting dia nikah dulu lah, gitu kan. Bahkan kadang-kadang sering kali pernah saya temukan ada kasus begitu, untuk menunjukkan kebetulan wanita ini karena orang kaya, dan itu kebetulan punya hubungan kerabat dengan kami. Si laki-laki ini datang meminjam mobil temannya yang sangat mewah. Sehingga mungkin pihak orang keluarga perempuan ini melihat, oh ini orang mampu. Seolah-olah terlihat kaya. Iya, padahal itu mobil pinjaman. Datang dalam mobil Mercy, mobil Alphard, mobil apa. Jadi pihak perempuan lebih percaya dan oh berarti ini orang bisa memberikan nafkah gitu kan. Padahal setelah nikah orang itu cuma naik motor biasa. Dan sering terjadi clash dalam rumah tangga setelah itu sampai bercerai. Nah ini berarti kan kasusnya terjadi kesalahan si laki-laki. Dan apa tujuannya, apa manfaatnya dia pada saat sudah menikah, dia dapat wanita yang dia sukai tapi bercerai juga ujung-ujungnya. Kan lebih baik dari awal sebelum terjadi interaksi biologis, sebelum muncul kasih sayang dan cinta, udah jangan melangkah. Itu orang kalau bijaksana kan gitu. Nah itu kalau kasus yang pertama. Jadi dia kalau dia mengiyakan dia harus penuhi, kalau tidak dia berdosa. Karena orang muslim sesuai dengan syaratnya. Nah beda dengan kasus yang kedua. Si laki-laki mampu, perempuan memberikan syarat dan dia sudah mengiyakan. Tapi setelah berjalan rumah tangga dia tidak mau menjalankan padahal dia mampu. Ini juga berdosa juga si laki-laki ini. Ya? Dia harus penuhi itu. Ya? Dan nasihat untuk semua laki-laki. Kalau mau memunculkan loyalitas dari seseorang, terutama istri, tetangga bantal gitu kan, maka harus royal. Royalitas memunculkan loyalitas. Ya. Dan ini semua melanggengkan hubungan suami istri, orang tua sama anak, sahabat dengan sahabat, pemimpin sama bawahan sama atasan. Ini royalitas ini penting. Kalau bahasa agama kita sedekah.
Nah, gitu. Berbagi itu luar biasa. Sering memberi itu akan bisa membeli hati orang lain, memunculkan loyalitas dia. Nah, seperti itulah. Jadi kalau ada suami justru yang selalu perhitungan dengan istrinya, dia mampu tapi dia nggak mau kasih misalnya, ini hanya akan merusak ya hubungan baik dan keharmonisan. Setelah itu dia mau menggauli istrinya, dia mau banyak tuntutan untuk perawatan rumah, anak. Padahal dia sendiri juga tidak memberikan sesuatu yang bisa memuaskan mereka. Tidak membeli istrinya saja. Ya tanda kutip maksudnya. Dia harus membeli. Persahabatan pun sama. Seorang sahabat sama sahabatnya, laki-laki sama laki-laki misalnya dia bersahabat karena Allah SWT. Itu akan sangat langgeng dengan loyalitas itu. Makanya waktu Abu Hurairah ditanya oleh seorang sahabat yang lain, saya mencintai Anda karena Allah. Ini terjadi pada sahabat yang lain juga namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada orang datang mengatakan saya mencintai Anda karena Allah, saya ingin menjadi sahabat Anda. Pertanyaan dua sahabat ini sama, walaupun beda kasus. Apakah kau bersedia kantongmu jadi kantongku dan kantongku jadi kantongmu? Mulai sekarang persahabatan ini oke jalan, tapi ingat hartamu hartaku, hartaku hartamu. Siap gak untuk itu? Itu nomor satu tuh ujiannya. Maka orang itu mengatakan saya belum bisa. Kata beliau silakan cari orang lain kalau begitu. Keduanya memberikan jawaban yang sama, Abu Hurairah dan Abdullah bin Mas'ud. Tapi beda kasus, beda orang. Tapi mereka berdua jawabannya sama, pertanyaan sama, jawabannya sama. Kalau gitu silakan cari orang lain. Karena tidak mungkin persahabatan langgeng dengan orang yang pelit. Dia selalu hanya mau ditraktir, dia selalu hanya mau diberikan hadiah, tapi nggak pernah berbalas dengan temannya. Bagaimana muncul loyalitas di situ? Nah seperti itulah. Dan ada juga kasus Ustadz ya. Mungkin si suami ini lebih dalam tanda kutip tadi membeli teman-temannya dibanding keluarganya gitu loh. Kok sama keluarga lebih pelit dibanding teman-temannya gitu. Nah ini satu kekonyolan. Iya. Ini itu terjadi. Itu perlu dibahas. Itu perlu dibahas dari dua sisi. Sisi yang lain masalah royalitas. Dia memberikan royal sama teman-temannya, traktir, ajak makan segala macam. Sementara istrinya sendiri bagi dia sudahlah cukup dengan uang di rumah. Sebenarnya kewajiban sudah gugur ya. Tetapi antara pertemuan mentraktir teman sama menambah nafkah atau mentraktir istri, ini lebih besar pahalanya istri daripada teman-temannya. Ya kan? Ini melayani biologis dia, ini tidak. Ini bisa melahirkan anak dia, ini tidak. Ini mengurus anak, ini tidak. Ini menjaga rumahnya, ini tidak. Kan terlalu jauh sekali. Satu sisi yang lain juga, kadang-kadang ada anak-anak muda, apalagi kalau mereka masih baru nikah, atau masih muda. Mungkin teman-teman itu ada yang bujang, ya, kemudian memanas-manasi pada saat mau pulang. Oh, ini kalau pulang baru takut sama istrinya nih, gitu-gitu. Udah pulang. Akhirnya dia takut, dia nggak takut dibilang nanti tunduk sama istri, udah tidak mau pulang. Istrinya sudah dandan, sudah nunggu dia, udah masak, anak-anaknya tunggu sampai mereka ketiduran. Ini kekonyolan semua. Dia harus bisa gentle mengatakan, oh iya, karena istri saya punya hak. Saya sudah duduk sama kalian cukup. Karena tidak duduk sama temannya pun seharian tidak ada masalah. Tapi kalau istrinya wajib dia bersama istrinya. Apalagi malam hari ada hak mabit menginap kan. Ya itu tidak bisa dia bengkalikan. Oleh karena itu boleh orang berteman. Boleh luangkan waktu buat teman-teman. Tapi bukan berarti mereka diprioritaskan dibandingkan istri dan anak-anak gitu. Kalau sama teman, ada 50.000 nggak kasih enteng. Kalau sama istri, duit gue mana 10.000 di sini. Ngomel-ngomel sama istrinya gara-gara hilang. Nah, tapi gini Ustaz, kalau misalkan dalam sebuah rumah tangga Ustaz, boleh nggak sih Ustaz, si istri ini membebaskan si suami dari kewajiban untuk nafkah Ustaz? Ya itu boleh. Itu bab tanazul tentang nafkah, maksudnya melepaskan hak nafkah dia. Misalnya dia wanita mampu dan dia memang siap menikah dengan seorang laki-laki yang dia anggap mungkin kurang mampu dan dia tahu tidak bisa menafkahi dia. Dia rasa juga dia sudah tercukupi. Bahkan ada sebagian wanita, Masya Allah, dia yang suka memberikan ke suaminya, gitu kan. Itu terjadi pada Abdullah bin Mas'ud tadi, sahabat Nabi. Beliau punya istri namanya Zainab. Zainab ini dalam sebuah riwayat yang sahih pernah mengeluarkan hartanya karena dia kaya raya, dia ingin keluarkan sedekah. Lalu dia tanya suaminya, ini saya ingin sedekah. Kalau bisa hukumnya saya memberikan kepada Anda sebagai suami, saya akan berikan kepada Anda. Untuk apa orang lain? Tapi kalau nggak bisa, saya akan kasih ke orang lain. Tolong tanyakan kepada Rasulullah SAW. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, karena dia tahu ini masalah harga diri dia mengatakan jangan saya yang bertanya. Engkau yang pergi bertanya, kau punya hajat. Jadi seakan-akan beliau ini mengatakan kalau saya yang tanya nanti seakan-akan saya nanti difaham mau ambil uang istri saya gitu. Tapi tidak secara langsung, beliau cuma mengatakan bijaknya engkau yang bertanya. Maka Zainab pun pergi ke rumah Nabi SAW dalam riwayat ini. Uniknya kejadian dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala itu yang ada di situ di depan pintu rumah Nabi, seorang wanita dari Ansar namanya Zainab juga, kasusnya sama juga. Namanya sama, kasusnya sama. Jadi dia orang kaya, suaminya orang miskin, dia ingin bersedekah buat suaminya, ingin tanya hukumnya boleh nggak? Maka Bilal menemui kedua wanita ini lalu melapor kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah ada Zainab di depan pintu. Kata Nabi SAW, Zainab yang mana? Kata Bilal, Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud dan Zainab dari wanita Ansar.
Apa yang mereka tanyakan? Kata Bilal, mereka menanyakan boleh nggak mereka memberikan harta mereka kepada suami mereka dalam bentuk sedekah. Maka kata Nabi SAW, sampaikan kepada keduanya, kalau mereka lakukan itu, mereka akan mendapatkan pahala sedekah dan silaturahimnya. Jadi bolehkan. Jadi seorang istri, kalau dia punya kemampuan, dan dia menganggap suaminya, dia tidak membebankan suaminya, dia hanya butuh figur seorang suami mendampingi dia, memenuhi kebutuhan biologisnya, menjadi ayah anak-anaknya, karena dia laki-laki itu soleh dan layak, bijaksana, cuma memang secara ekonomi masih kurang, maka boleh saja. Dan tapi dia harus membahasakannya. Dia mengatakan, nafkah buat saya nggak usah dikasih. Bahkan ini rumah, misalnya rumah dia, kita tinggal sama-sama di sini, nanti makan semua saya yang siapin. Memang dia melepaskan kewajiban suami yang memberikan nafkah, dia juga melepaskan hak dia, maka itu boleh-boleh saja. Masya Allah. Tapi nggak boleh dibalik ya. Jangan suami yang bilang saya mau nikah tapi saya nggak mau kasih kamu nafkah. Baru malah kawin itu, Ustaz. Ya jangan begitu kan. Ya jadi nanti akhirnya istrinya dibiarkan kerja keras, ya jadi pembantu rumah tangga, keluar negeri. Karena beberapa saya dapat kasus begitu. Jadi ada beberapa, Allah musta'an, Allah tempat kita minta tolong, TKW kita mengeluh begitu. Jadi suami mereka pengangguran di Indonesia, istrinya keluar kerja, jadi dari desanya, dari kampungnya ke ibu kota atau kota-kota besar di Indonesia ataupun keluar negeri, hanya untuk mencari nafkah. Karena dia patuh pada suaminya, dia juga tidak mau kehilangan suaminya, maka dia bekerja. Suaminya justru yang ngurus rumah dan segala macam. Ini berbalik ini, ya. Dan itu atas perintah suaminya. Nah, ini tidak boleh. Secara hukum agama dia berdosa sang suami. Harusnya dia yang keluar negeri. Karena kita yang disuruh keluar rumah kan. Kita disuruh sholat berjamaah di masjid, ngantar jenazah, jihad, cari nafkah, itu tugas kita laki-laki.